Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ajak kita bersama-sama lihat di dalam kitab Yunus pasal 1. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita di Yunus pasal 1. Saudara, demikian firman Tuhan berkata, Yunus pasal 1. Sebentar, Yunus pasal 1. Oke. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Perhatikan kalimat, kejahatannya telah sampai kepadaku, dan Yunus melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Diulangi lagi bahwa Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya ditelepon seorang pelayan Tuhan yang pergi ke daerah Sumedang beberapa hari lalu. Seorang hamba Tuhan yang terjun ke daerah longsor. Sumedang beberapa waktu yang lalu terjadi longsor, dan cerita yang mengerikan adalah bagaimana ketika longsor pertama terjadi, korban tidak banyak. Justru ketika orang-orang keluar dari rumah setelah longsor terjadi, mereka menggali, mencari korban. Saudara, saksi-saksi mata bercerita langsung dalam tangisan, dalam kepedihan dan trauma. Istri mereka bercerita bagaimana suami mereka terkubur, anak-anak bercerita bagaimana mama mereka tidak kembali lagi ke rumah. Apa yang terjadi? Longsor kedua itu yang paling membahayakan dan memakan nyawa. Penduduk keluar rumah dan merasa sudah aman dan tidak ada hujan lagi. Mereka menggali korban dan tiba-tiba longsor yang kedua turun. Dan itu yang mengubur hidup-hidup orang-orang yang sedang bekerja menolong korban di longsor yang pertama. Dan banyak cerita bagaimana mereka dengan yakin pamit dengan anak, pamit dengan istri, mau bergabung dengan penduduk desa menolong korban. Ternyata tidak menduga, justru longsor yang kedua lebih parah. Saudara, bagaimana hati kita ketika mendengar cerita ini? Saudara, ketika saya mendengar kisah ini, saya merasakan betapa mirisnya, betapa menyedihkan, betapa bencana ketika ditimpahkan. Banyak kemalangan yang ditangisi hari demi hari, trauma yang timbul hari demi hari, menghantui hidup orang-orang yang ditinggalkan. Tidak ada yang menginginkan bencana. Tidak ada orang yang tidak berbelas kasihan ketika terjadi bencana. Kita semua sedih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbeda dengan Yunus. Yunus tahu bencana akan menimpa Niniwe. Yunus tahu apa yang akan terjadi pada Niniwe. Tapi bagi Yunus, mereka wajar ditimpa bencana. Yunus jelas mendengar suara Tuhan yang berkata, bangunlah, berserulah kepada Niniwe, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus tidak peduli. Bagi Yunus orang jahat wajar dihukum. Bagi Yunus biar mereka dikutuk, biar mereka dihancurkan. Bagi Yunus biar Tuhan
sesegera mungkin menurunkan bencana. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada hati yang terenyuh ketika melihat anak-anak kecil, ketika melihat banyak orang juga yang tidak berdosa yang akan ikut mengalami bencana yang luar biasa. Yunus menanti kehancuran Niniwe. Saudara, mengapa Yunus berbuat sedemikian? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, seharusnya Yunus berbangga. Yunus justru harusnya melihat karakter Tuhan yang begitu luar biasa dimunculkan di masa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena ini satu-satunya di dalam kisah perjanjian lama. Ini satu-satu kali di mana Tuhan selama masa dari sejak Nuh, Henok, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai Musa, sampai Yosua. Ini satu-satunya di mana Tuhan memakai bangsa Israel, Nabi Israel, diperintahkan untuk pergi kepada yang bukan bangsa Israel untuk mewartakan panggilan pertobatan. Ini satu-satunya di perjanjian lama sebuah kisah di mana ada orang Israel yang diperintahkan untuk pergi kepada orang non-Israel untuk menyatakan panggilan pertobatan. Tapi Yunus tidak bangga. Yunus tidak bersyukur. Yunus bukannya melihat karakter ilahi yang menyatakan belas kasihan. Yunus tidak melihat bahwa di dalam Tuhan ada belas kasihan. So, mengapa Yunus begitu tidak peka? Mengapa Yunus justru menginginkan bencana terjadi? Bahkan ketika Tuhan yang memakai hidupnya tidak menginginkan itu terjadi, yang mencegahnya. Kenapa dia tidak melihat karakter ilahi justru terjadi dan mendidik? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Yunus sedemikian gencar inginkan malapetaka? Saudara, kalau kita melihat latar belakang Niniwe. Niniwe adalah kota yang dihuni oleh orang-orang jahat. Dan Niniwe adalah kota yang dimana penduduknya telah berbuat jahat kepada bangsa Israel juga. Kita tahu di ayat 2 Tuhan berkata ini kota yang penuh dengan kejahatan. Dan kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Kalau kita melihat di kitab yang lain di Nahum, Niniwe adalah ibu kota Asyur yang kejam, fasik, dan dursilah. Kejahatan mereka begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, saya melihat Yunus terperangkap di dalam kebencian yang sedemikian. Saudara, kebencian membuat Yunus mengorbankan segalanya. Mengorbankan panggilannya. Mengorbankan kepekaannya akan karakter ilahi. Mengorbankan akan pergaulannya, keintimannya dengan Tuhan. Saudara, Yunus tidak melihat lagi panggilan Tuhan untuk hidupnya. Dia melarikan diri. Saudara, saat ini mari kita mengkoreksi. Apakah dalam saat-saat kehidupan kita pernah menjumpai sekitar kita, kehidupan sekeliling kita yang diwarnai dengan kebencian? Saudara, kebencian dapat membuat seseorang menolak panggilan Tuhan. Bahkan dapat membuat orang lain menjadi menderita. Dan Yunus yang mengenal Allah membenci Niniwe. Ini sebuah bukti bagaimana kebencian bisa menolak panggilan Tuhan dan mengorbankan orang lain. Saudara, Yunus dalam kebencian yang begitu luar biasa. Dia bukan bangga untuk dipakai Tuhan memberitakan pertobatan. Bagi dia gak mungkin Tuhan. Gak mungkin orang-orang begitu diberikan pengampunan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga kita perlu minta Tuhan untuk tolong kita. Kita harus sedemikian peka bagaimana Tuhan boleh menolong kita. Jangan sampai kita juga sedemikian di dalam kebencian, bahkan akhirnya kita menolak panggilan Tuhan. Saudara, kebencian bisa membutakan mata kita. Hati yang penuh penghakiman, tidak ada belas kasihan. Itu yang terjadi pada Yunus. Saudara, mewarnai dirinya sedemikian dengan kebencian membuat Yunus tidak mampu memberikan tempat untuk belas kasihan di hatinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua saya mencatat bahwa kesombongan rohani
menghancurkan diri. Kesombongan rohani merasa bahwa itu pantas dihakimi. Mereka pantas dihukum. Yunus menjadikan diri menjadi hakim atas Niniwe. Saudara, ketika orang hatinya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan penghakiman, itu tidak ada belas kasihan. Di mana ada belas kasihan di hati, penghakiman itu akan tersingkir. Tapi hati yang dipenuhi dengan penghakiman, tidak ada belas kasihan. Yunus bisa tega-teganya, sudah tahu bahwa ke depan akan terjadi bencana. Tuhan bilang beritakan pertobatan. Enggak. Dia nggak mau. Nggak ada belas kasihan kepada yang akan ditimpa bencana. Justru yang terjadi apa? Penghakiman. Saudara, inilah kesombongan rohani, saudara. Dan kesombongan rohani menghancurkan diri. So, kesombongan rohani membuat kehidupan Yunus yang begitu bermakna dipakai Tuhan menjadi sia-sia. So, jangan sampai, saudara. Jangan sampai anak-anak Tuhan merasa hidup lebih suci, lebih rohani, dan bahkan menghakimi orang lain. Sebenarnya ketika penghakiman kepada orang lain dijatuhkan, kita menghancurkan diri sendiri. Soal ahli Farisi, ahli Taurat, membawa wanita yang berzina datang ke hadapan Tuhan. Ini orang berdosa, Yesus. Yesus, ini orang berdosa. Menurut hukum Taurat harus dirajam mati. Menurut hukum Taurat harus dihukum mati. Bagaimana Yesus? Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dalam kesombongan rohani menganggap mereka lebih suci, lebih layak menghakimi, Yesus menundukkan diri. Yesus mencoret-coret di tanah dengan jarinya. Setelah itu Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Silakan dia ambil batu. Dia lempar dulu. Saudara tahu, dari yang paling tua pergi lebih dulu, sampai yang muda akhirnya pergi. Kenapa paling tua? Saudara, hidup kita di dunia makin berumur, kita ini bisa bersalah dalam ketidaksengajaan. Kita bisa berdosa dalam perasaan kita, dalam pikiran, dalam pandangan mata kita, dalam relung hati kita, dalam sikap kita. Banyak hal. So, maka ketika orang Farisi ahli Taurat begitu sombong bahwa mereka paling suci menghakimi wanita yang berdosa itu, Yesus berkata, kamu merasa tak berdosa? Kamu dulu yang melempar. So, Yunus merasa dia tidak berdosa. Dia merasa paling suci. Niniwe yang berdosa. So, kesombongan rohaninya membuat hidupnya sia-sia. Kenapa sia-sia? So, tahu, akhirnya dia sendiri yang dilempar ke laut. Untung Tuhan beri kesempatan kedua. Dia nggak mati. Kalau dia mati dalam perjalanan melarikan diri, sia-sia hidupnya. Dia mati dalam kesombongan rohani. Dia mati di dalam satu kondisi yang tidak bertobat. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, Yunus pasal 1 ayat 12. Kita tahu bahwa ketika Yunus berkata, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu bahwa dia melarikan diri Tuhan. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saudara sadar, saudara, akhirnya bahwa karena dirinya orang lain dapat celaka. Saudara, betapa bahayanya ketika melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ketika kebencian yang membawa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, benci kepada orang Niniwe yang diberi kesempatan bertobat, akhirnya kebencian itu membawa dia naik kapal dan membuat orang kapal semuanya hampir mengalami bencana karena dirinya. Dia bilang, angkat aku, campakkan aku. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, ingat sekali lagi, hati yang penuh penghakiman tidak ada tempat untuk belas kasihan. Tetapi hati yang dipenuhi belas kasihan, di sana tidak ada tempat untuk penghakiman. Saudara, Allah begitu berkuasa atas alam semesta ini. Kita lihat dalam pelajaran Yunus pasal 1, saya menemukan bahwa di ayat 4 dan 17 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bahkan ayat 17 ketika Yunus dilempar ke dalam laut, maka atas penentuan Tuhan. Jadi perhatikan kalimat tetapi Tuhan menurunkan angin. Kalimat maka atas penentuan Tuhan. Saudara, Yunus
yang mau melarikan diri dari hadapan Tuhan. Itu kalimat yang lucu sekali. Mana bisa, saudara? Tuhan itu berkuasa atas panggilan Yunus, atas hidup Yunus, atas alam semesta. Tuhan yang begitu berkuasa menyatakan bahwa Yunus, kamu gak bisa apa-apa tanpa saya. Yunus, kamu belum bisa apa-apa tanpa saya. Saudara, maka Yunus harusnya menyadari hal ini. Saudara, saya melihat Yunus, kalau bukan atas penentuan Tuhan, seekor ikan datang menelan dia. Habis dia, saudara. Saudara, ini berbicara apa ayat ini? Ayat-ayat ini berbicara bahwa hidup kita, hidup satu bangsa, hidup sebuah kota, itu di tangan Tuhan. Dalam kuasa Tuhan. Panggilan kita, pelayanan kita, kalau kita bisa seperti hal ini di dalam Tuhan. Siapa saya? Siapa saudara? Kita semua orang yang kalau bukan anugerah Tuhan, gak ada apa-apanya. Saudara, Yunus, kalau bukan penentuan Tuhan, waktu dia dilempar ke laut, habis dia, saudara. Bisa-bisanya ikan ditentukan Tuhan untuk menelan dia, dan dalam keadaan menelan bukan digigit, dihancurkan, dibiarkan tetap hidup di dalam perut ikan. Saudara, kalau bukan Tuhan siapa? Hari ini kita lihat hidup kita, bagaimana di hadapan Tuhan. Bukankah kalau tidak Tuhan turut campur tangan, kita mungkin gak punya nafas yang kedua lagi. Mungkin kita gak punya kesempatan hari ini bertemu. Oleh karena itu, saya mendapat sebuah pelajaran dari Yunus, bahwa kehidupan dia sebagai hamba Tuhan, dia belum selesai dengan Tuhan. Dan saya merefleksikan pada saat firman Tuhan ini, saya persiapkan. Jangan-jangan ada banyak di antara kita bahwa Tuhan belum selesai berurusan dengan kita juga. Saudara, diri kita adalah seumpama bangunan yang masih belum selesai. Tuhan akan terus membentuk kita, meski kadang kita melawan Tuhan. Saudara, dari kehidupan Yunus saya melihat satu pribadi yang hidupnya belum selesai dengan Tuhan. Ada penghakiman dalam hatinya terhadap orang lain. Ada kesombongan rohani. Ada kebencian. Ada banyak hal. Tuhan masih terus membentuk dia. Ingat, di perjanjian baru Paulus berkata, hidup kita seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan akan bentuk sampai seperti yang Tuhan inginkan. Pertanyaan saya di pagi ini dan melalui firman Tuhan ini, bagaimana dengan hidup kita? Saya percaya semasih kita diberi kesempatan di dunia, hidup kita belum selesai dengan Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan sedang membentuk kita dengan sebuah pengalaman kesehatan. Mungkin Tuhan sedang membentuk kita dengan pengalaman ekonomi yang sedang dibentuk dalam kehidupan kita. Mungkin ekonomi kita sedang terpuruk, mungkin kesehatan kita sedang digoncangkan, mungkin keluarga kita sedang mengalami goncangan, mungkin kehidupan pribadi, pelayanan kita sedang mengalami goncangan, pelayanan kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ada sesuatu yang dimana kita berkata, Tuhan, udah deh Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan, saya mau berkata, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Yuk, biar Tuhan terus membentuk kita. Ini kesempatan kedua. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, biarlah dalam kasih Tuhan kita belajar dari Yunus. Yunus yang tidak mati tenggelam, tetapi diberi kesempatan untuk hidup dan kembali melakukan tugasnya. Kita melihat kasih Tuhan yang begitu dalam, yang mengasihi kita. Saudaraku yang terkasih Tuhan, kita semua punya kesempatan di hadapan Tuhan. Yuk, saat ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ambil waktu 1 menit, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita merenung, Tuhan, saya tahu Tuhan belum selesai dengan saya. Saya tahu hidup saya belum selesai berurusan dengan Tuhan. Tuhan sedang membentuk bangunan hidup saya. Tuhan membentuk pelayanan saya. Tuhan membentuk kerohanian saya. Tuhan sedang membentuk rumah tangga saya. Tuhan sedang membentuk bisnis saya, usaha saya. Yang saya dulu sombong, yang saya dulu menganggap saya kuat, saya dulu menghakimi orang. Dalam hal rohani mungkin, dalam hal pelayanan saya begitu penuh dengan penghakiman terhadap orang. Yuk biar Tuhan membentuk kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita merenung hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semua.
Amin.